سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. Mudah-mudahan kesepakatan kita tentang sembahyang lima waktu yang telah kita uraikan tadi itu dapat kita pahami bersama. Sembahyang adalah kombinasi daripada ibadah yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud, i'tidal, tasbih, tahmid, takbir, qiyam, fatihah, salawat, takbir, diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali setahun sebagaimana dengan pelaksanaan ibadah puasa? Tidak. Sekali setahun sebagaimana dengan zakat setelah cukup haul dengan nisabnya? Tidak. Sekali dalam seumur hidup sebagaimana haji pun juga tidak. Tapi tiap detik, tiap saat, tiap waktu dan secara khususnya dengan perputaran sembahyang lima waktu, dengan sembahyang lima waktu itu adalah sebagai tekad kita untuk kita mendapatkan keamanan yang abadi dunia dan akhirat dengan kesudahan surga selama-lamanya nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi karena itulah ahbabana fillah, hikmat dan rahasia kenapa sembahyang yang Allah wajibkan kepada bagi kita dan juga kepada kita bukan anugerah kekayaan, duit atau juga senjata dan kekuatan, akan tapi anugerah sembahyang lima waktu agar dengan kita senantiasa dekat kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'min, dan agar dengan kita termasuk dalam kumpulan yang layak untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kita buat satu perbandingan. Ini Kapten Syarul Tentara. Beliau mempunyai nasib dan catatan sejarah pernah bersama dengan Tuan Sultan Iskandar selama 360 hari. Sewaktu dengan Sultan Johor masih hidup. Tapi dengan kita yang lain, kita punya peluang yang sama tak? Tidak. Siapa di antara daripada kita yang sudah bersama, yang sudah pernah bersama dengan tuanku atau dengan menteri atau dengan gubernur atau juga dengan siapa saja yang nak disebut yang mempunyai kedudukan dan jabatan tinggi? Belum. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kenapa? Sebab kalau kita nak tanya, pertanyaannya siapa kamu? Awak siapa? Sehingga sampai menghayal dengan khayalan yang seperti itu. Berapa kali ijtima, berapa kali makan bersama, berapa kali kenduri, berapa kali acara kesyukuran, berapa kali, sampai detik sekarang kita belum pernah dijemput. Nah, untuk kita bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat tidak membeda-bedakan antara posisi dengan posisi, antara jawatan dengan jawatan, antara kedudukan dengan kedudukan. Seperti apapun kita boleh bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat dengan menggunakan tekad sembahyang. Itu hikmatnya, masya Allah, tabarakallah. Kalau saya bukan tentara, saya tidak boleh bersama komandan. Kalau saya bukan polis, saya tidak boleh bersama dengan ketua polis negara itu dengan yang baru terpilih. Dulu saya tahu itu dengan Rahim Nur, sekarang Khalid, Pak Berikut Jenderal siapa, seperti itu. Nah, boleh, sebab saya tahu diri saya siapa. Saya pun juga tidak terlalu berharap dan tidak mengharapkan. Begitu juga halnya kita dengan menteri, gubernur dan juga dengan orang-orang yang kita kagumi. Mungkinkah dengan kita berpeluang? Mungkin saja, tidak mustahil, tapi kemungkinan itu 1 daripada 1000. Kita bergambar dengan Maradona atau dengan Rivaldo atau dengan Ronaldo. Ada tadi kalangan kita yang sudah pernah bergambar dengan Mawi? Belum pernah. Kenapa? Karena kita bukan seniman. Mawi mungkin bergambar dengan Amok. Amok mungkin bergambar dengan Siti Nur, kena sama geser atau juga sama profesi mereka sama-sama seniman. Atlet
atlet dengan atlet. Masya Allah tabarakallah, tidak heran kalau Hulk Hogan bergambar dengan Rick Martel. Tidak heran kalau dengan Tyson bergambar dengan Ali Clay. Tapi heran kalau Muhammad Nurudin bergambar dengan Rivaldo misalnya. Karena beda jawatan. Masya Allah tabarakallah. Jadi di dunianya kita seperti itu. Kalau kita bukan daripada kumpulan polis, jarang-jarang kita dengan polis. Kalau kita bukan daripada kumpulan tentara, jarang-jarang kita dengan tentara. Begitulah seterusnya. Yang sama-sama menteri, levelnya juga menteri. Yang sama-sama gubernur, dia pun juga jawatannya sebagai gubernur. Begitulah seterusnya. Baginda Nabi untuk sesiapapun dengan sesiapa saja, baginda siap dan berkenan untuk bersamanya nanti pada hari kiamat. Peluang keemasan yang semacam ini jangan kita lengahkan. Gara-gara kena dengan jawatan kita, kita akan melaknat jawatan kita, kedudukan kita, harta kita, pangkat kita, tahta kita, wanita kita, atau juga atasan kita. Kalau pada saat dengan kita tidak berpeluang untuk bersama baginda Nabi pada hari kiamat nanti, asbab musababnya kena jawatanku, asbab musababnya kena dengan pangkatku, asbab musababnya kena dengan hiburanku, asbab musababnya kena dengan sukanku, sehingga tidak berpeluang untuk mengabdikan diri kepada Allah dan yang secara khusus dengan melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Sebab Nabi kita kata kepada Sayyidina Sauban tadi itu, kalau awak nak akan bersama aku nanti di dalam surga, banyak-banyak melaksanakan sembahyang. Setelah kita selidiki, Masya Allah tabarakallah, cantiknya puasa tak banyak mana macam-macamnya. Haji hanya setakat 3 macam saja. Haji ifrat, haji tamattu, haji kiran. Umrah setakat 1 macam saja atau 2 macam saja. Umrah wajib, umrah sunat kita tambahkan dengan umrah nadar. Puasa banyak sedikit. Ada puasa Ramadan, ada puasa Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa hari Asyura, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Nabiullah Daud, ada puasa Senin Kamis. Tapi pun kalau dijumlah-jumlahkan paling dalam 10. Sembahyang kita hitung, sembahyang wajib, qabliyah, ba'diyah, sembahyang duha, sembahyang witir, sembahyang tarawih, sembahyang tahajud, tahiyatul masjid, sembahyang sunat ihram, sembahyang sunat tawa, sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan, sembahyang hari raya haji, sembahyang hari raya puasa, sembahyang minta hujan. Belum pernah kita laksanakan sebab takut banjir. Ayo. Jadi sepanjang pengalaman kita sebagai polis di Bukit Aman, pernah tak kita temukan ada kumpulan jamaah mengatakan salat minta hujan? Itu tak pernah. Kenapa? Sebab pada saat kita tak minta hujan pun Allah dah turunkan hujan. Sebab nanti Johor banjir, Kelantan banjir, KL banjir, Jakarta banjir, Bandung agak tinggi, Bogor agak tinggi. Macam tu. Masya Allah tabarakallah. Ada sembahyang minta hujan, ada sembahyang yang namanya sembahyang untuk menghormati waktu, ada sembahyang sunat wudu, ada sembahyang sunat tasbih, ada sembahyang sunat mutlak. Puluhan macam jadi sembahyang. Maksudnya apa? Maksudnya supaya untuk kita bersama Rasulullah nanti di dalam surga itu dapat terjangkau dan dapat tercapai oleh semua insan dengan tidak membeda-bedakan keadaan dengan keadaan, jawatan dengan jawatan. Maka jangan sampai kalau nanti pada hari kiamat teman-teman kita di kepolisian, bahasa sana, teman kita di ketenteraan, teman-teman kita di kementerian, teman-teman kita sejawatan ternyata telah berhasil untuk meraih dan juga kedudukan yang tinggi tadi itu, sementara dengan jawatan yang sama tapi ternyata waktu tidak termanfaatkan dengan baik untuk kembali ke dunia Bukit Aman, dunia dengan segala kekayaannya, untuk kita menebus sedetik waktu pun agar dipanjangkan kita daripada usia kita tidak akan diterima. Kita tak boleh kalau dah mati. Yang terakhir, Masya Allah tabarakallah,
Tadi itu saya kata peranjat juga dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, masya Allah, tabarakallah. Haji pernah punya anak buah banyak kan ya, ramai ya. Batalion haji itu ramai, yang sama-sama di hutan, yang sama-sama ke sana dan kemari. Agak-agak haji kalau pada saat haji mengamanahkan sesuatu kepada seseorang untuk menyampaikan kepada staf dan juga kepada pasukan dan juga kepada prajurit. Terus prajurit itu tak datang, ya. Agak-agak haji bersikap seperti apa aja. Sekali tak apalah. Nih pemberitahuan, peringatan, iklan, pengumuman daripada Brigadier Jenderal atau juga daripada Mayor Jenderal yang mendapatkan perintah dan amanah daripada Menteri Pertahanan. Jadi amanah tadi itu disampaikan kepada prajurit semuanya, kepada polis semuanya, yang berpangkat tinggi atau juga yang berpangkat rendah, daripada korporalnya sampai kepada jenderal penuhnya sampai kepada marshalnya, semuanya dijemput hadir oleh yang di Pertuan Agung, katakan saja sekedar misal, di mana dengan seruan tadi itu disampaikan dengan perantaraan ketua polis negara. Kalau dengan sembahyang seruannya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dengan yang itu biasanya tak nyaring. Mungkin dibacakan instruksi daripada Kementerian Pertahanan Dalam Negeri, misalnya saja, saya pun tak pandai macam mana ayat dan juga macam mana bunyinya, memerintahkan kepada segenap lapisan tentara dan polis agar hadir ke Bukit Jalil untuk bersama Tuan pada hari Sabtu atau pada hari Ahad yang akan datang. Agak-agak untuk menyampaikan surat keputusan daripada Kementerian Keamanan atau Ketenteraan itu dalam berapa kali disampaikan. Keputusan seruan daripada Menteri Dalam Negeri, tak payah macam tu. Sekali disampaikan, dua kali diiklankan, kalau sampai tidak datang akan mendapatkan amarah. Kalau sampai 2, 3, 4 kali tidak datang juga akan dipecat sebagai tentara atau polis. Apa bedanya dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu? Bahkan dengan perbedaan yang cukup ketara. Kalau dengan amaran daripada atasan, daripada atas ke bawah, setakat dibacakan dengan perlahan-lahan, setakat dikirim melalui SMS, setakat dibacakan oleh salah seorang prajurit. Sementara yang ini dibacakan beberapa kali dengan lantunan suara yang merdu, dan juga yang ketiga dengan menggunakan pembesar speaker sound system yang canggih. Allah dengan seruan yang senyaring itu. Oh, saya polis, tidak ada beda, sama-sama punya kewajiban. Saya tentara, tak ada beda, sama-sama punya kewajiban. Selama kita masih berada di bawah kolong langit, selama kita masih berpijak di atas permukaan bumi Allah, selama kita masih menghirup udaranya Allah Jalla wa'ala, sama-sama punya kewajiban untuk menunaikan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Ini diantara daripada imbasan dan pelajaran yang dapat kita kutip dan yang dapat kita ambil daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi alhamdulillah, mungkin sedikit sebanyak kita sudah paham. Itu rahasianya kenapa dengan sembahyang yang 5 waktu, dan juga kenapa dengan jawabannya daripada baginda Nabi kepada Sayyidina Thawban, banyak-banyak melaksanakan sembahyang sebab kita taat. Terima kasih banyak kepada pihak Bukit Aman, terima kasih banyak kepada tentara, kepada negara, dan juga kepada pihak yang berwenang dan yang diberikan amanah oleh kerajaan yang memberikan keamanan kepada kami. Coba kalau seandainya tak ada polis, tak ada tentara, negara ini tidak aman. Ada
curi, ada perompak, kita pun jadi risau kalau pada saat anak darah kita pergi bawa kereta, bawa motor, masuk ke kawasan kelapa sawit. Tadi cadang nak di kampung, tak sampai kampung, tah terbaring, dirogol, diperkosa, tah di dekat kelapa sawit mana satu. Tapi pada saat ketika ada pengaman di negara kita, suasana jadi aman. Nah, sekarang kita inginkan keamanan yang abadi. Kita sudah rasa nikmat betul. Kalau pada saat kita aman, cop paspor tadi itu waktu di immigration, banyak cerita lah. Yang semalam tuh anak datang hari Jumat. Jadi pada masa itu beratur panjang. Ada 3-4 bak pelayan masuk, kumpul di LCC. Jadi pada masa itu ada kapten sih, ada kapten. Tengok, kena si Nuruddin TV Hijrah. Nampak sih lebih muda lagi daripada di TV Hijrah. Ya lah, yang TV Hijrah itu tiruannya, yang originalnya yang ini. Yang TV Hijrah itu pakai sorban macam ni, saya tak pakai sorban. Akhirnya dia bawa saya kepada petugas dia, langsung tok, keluar dalam 1 menit saja selesai. Nah, ada syafaat, aman. Tadi itu agak beda lah dengan yang semalam. Yang tadi itu pada saat terlanjur, dia tanya, berapa lama di Malaysia? Saya kata biasanya 15 atau 10 ke 15 hari. Ada apa? Jadi sebelum saya jawab pertanyaannya ada apa? Sebelum saya jawab pertanyaan ada apa? Rasa-rasa seperti pernah kena ya? Seperti itulah orang bertanya. Jadi saya sebut TV Hijrah. Betul TV Hijrah. Cinta ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu dengan aman. Kenapa? Migration bagi 1 bulan lagi di sini, itu pengamanan itu. Tapi pada suatu ketika nanti yang memainkan peranan untuk pengamanan manusia tidak lagi manusia, teralih kepada para malaikat dan tentara-tentara Allah Jalla wa'ala. Nah, makanya untuk itulah agar kita aman selama-lamanya dunia dan akhirat, kita kena renung sejenak. Bagaimana dengan kewajibanku? Bagaimana dengan sembahyangku? Bagaimana dengan tugas-tugasku? Bagaimana dengan akhiratku? Bagaimana juga dengan masa depanku? Agar dengan keamanan yang kita rasakan sekarang ini akan senantiasa abadi, terus-menerus berkelanjutan sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Pengamanan yang pertama, anggota kita tidak memberontak, sebab anggota kita sudah sering kita dengarkan dengan zikir. Mata sering kita bawa ke masjid, kita lihatkan Al-Quran, kita bacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Telinga macam tu, tangan macam tu, kaki macam tu, senantiasa kita bawa ke tempat-tempat yang mulia, tempat yang subati dengan la ilaha illallah, tempat-tempat majlis-majlis dan juga dengan lingkungan yang senantiasa selalu erat hubungannya dengan la ilaha illallah. Maka pada saat mata sudah tidak nampak, telinga sudah tidak leluasa, tangan tidak bergerak, kaki sudah tidak boleh dilangkahkan, denyutan daripada jantung duk 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 duk, kayak begitu tuh di layar scan seperti itu. Kita ingin mulut kita tidak ada halangan dan rintangan dan aman untuk mengucap la ilaha illallah. Itu temannya siapa? Temannya sembahyang, temannya keadilan, temannya rahmah dan kasih sayang, temannya adil dan bijak, temannya ibadah, temannya masjid, temannya orang yang mengenal Allah Jalla wa'ala. Sehingga FRU daripada mana saja tidak akan mampu untuk menghalang mulut untuk mengucap pada saat itu. Kalau akhir daripada ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka surga yang abadilah balasannya nanti pada hari kiamat. Kita cukupkan setakat ini.
ini sampai di sini. Ada bagi topik. Kalau ada sembarang pertanyaan dipersilakan. Pas bayar, pas pertanyaan, soal jawab kita sembahyang.